Habis kau. Ih, scary. Ih, teruk. Korang yang tak subscribe tu, apa lagi? Tekan butang subscribe bawah tu cepat. Hi everyone, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Jadi aku akan teruskan lagi saya punya video untuk kali ini. Yang ni ramai sangat orang yang request, yang komen dekat saya punya video sebelum-sebelum ni. Yang diorang suruh Ayu react satu YouTuber yang sangat-sangat berjaya. Dia macam YouTuber muda macam tu. Muda sebab Ayu macam tengok thumbnail pun tengok muka dia muda. Tak silap Ayu, siapa nama dia ni? Brian Furan. Okay, Brian Furan ni dia pernah masuk dalam Rewind Indonesia 2021 tak silap Ayu. Ayu macam perasan muka dia. Macam tu. So Ayu nak tengok satu konten dia sebab ni Ayu rasa cuma tak pernah tengok lagi konten dia. So Ayu nak first time tengok bersama dengan korang semua. So Ayu nak tengok tajuk dia ialah A Man Obsessed with Flip-Flops, Sandal Jepit Menyatu dengan Jiwaku. Tu tajuk dia. Okay, yang ni dia punya view dah 7 juta, which is ramai sangat. Yang subscribers untuk channel ni pun dah 1 juta lebih. Million tu juta kan. Kau main-main So jom kita start tengok sama-sama. Satu, dua, tiga. Alex, pemuda 27 tahun ini mempunyai ketergantungan pada sandal jepit. Ketergantungan kepada sandal jepit. Kemana-mana dia selalu menggunakan sandal jepit. Saya suka sandal jepit. Kalau sandal jepit ni dekat Malaysia orang panggil slipper Jepun. Jepit Jepun. I don't know, tapi macam tu. Sangat suka. Sudah bertahun-tahun dia mempunyai kebiasaan ini. Sampai buat ni tattoo kira tu macam tattoo lah, konon lah. Alex juga senang mengoleksi sandal jepit. Banyak betul. Ya Allah, sampai dalam bilik pun ada. Dia selalu waspada terhadap siapa saja yang menyentuh sandal-sandal yang ia koleksi. Kelakar. Dia macam kelakar lah. Saat saya memakai sandal jepit, itu terasa seperti menyatu dengan separuh jiwaku. Alasan saya pakai sandal jepit adalah karena kaki saya terasa nyaman. Alex mempunyai caranya sendiri dalam menghitung tanggal. Sandal jepit juga memudahkan saya menghitung tanggal dan bulan tanpa membuka alas kaki. Ya, saya menghitung tanggal dan bulan dari kuku kaki. Tanggal 7 bulan November 2020. Saya menikmati saat dimana kaki saya menyentuh tekstur dari sandal jepit detik demi detik. Sangat terasa nikmat. Angin yang masuk di kaki tidak terasa palsu, mudah dipakai. Dia rela dengan memberi sekujur tubuhnya untuk kita injak, hanya untuk melindungi kaki kita. Walaupun kadang orang lain tak menghargai itu. Betul. Selamat siang. Itu juga. Pacar Alex tidak hanya diam untuk membiarkan Alex dengan kebiasaannya yang terlalu ekstrim terhadap sandal jepit. Berbagai macam cara sudah saya lakukan untuk merayunya memakai alas kaki selain sandal. Tapi dia selalu menolak untuk tidak memakai sandal. Lah. Kekasihnya sudah kehabisan akal untuk merayu Alex menggunakan alas kaki yang lain. Kita pun mengundang Profesor Dokoke Kokehe, ahli dalam bidang perkakian, untuk meneliti kebiasaan yang dilakukan Alex. Macam
Macam dia macam ada buat dokumentari macam tu untuk Alex sahaja tau. Wow. Dengan berhati-hati tanpa menyakiti hati Alex, Profesor memberitahu apa yang dialami Alex sebenarnya. Anda kelainan. Menggunakan sandal jepit dalam waktu yang lama itu sangat berbahaya. Hal tersebut bisa menarik 10.000 bakteri yang menempel di kakinya, dan itu tentu akan merugikan kesehatannya. Namun sangat penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu seberapa cinta dia terhadap sendal-sendalnya. Profesor pun melakukan percobaan untuk mendiagnosis Alex. Saya bersama tim saya di sini, dan dia akan memakai sikat Tu gigi Anda. Alex juga. Oke. Oke, kemudian dia akan memakai celana dalam Anda. Tidak masalah. Silakan. Tengoklah muka dia. Dia tak Kemudian rela. dia akan memakai sendal Anda. Setelah melakukan eksperimen, ada satu kejadian yang mengubah drastis emosi Bapak Alex. Ketika orang lain ingin memakai sendalnya. Nampak dia macam tak... Uish. Macam tu Ada keringat di dahi kiri Anda. Di atas. Sini. Iya, iya. Ya Allah, teruknya. Ada simbiosis mutualisme yang kita lihat di sini. Seakan beliau ini yang memetik api dan sandal yang memadamkannya. Sandal merasa sangat puas ketika melindungi beliau, dan beliau merasa sangat bahagia ketika dilindungi sandal. Jika orang lain berkata saya sedang memakai sendal, atau ada yang berkata saya sedang menginjak sendal, saya berkata saya sedang menyetubuhi sendal. Pak Birman, tetangga Alex, juga turut merasakan dampak dari kebiasaan Alex. Iya, dia kemana-mana sering pakai sendal jepit. Sampai-sampai anak saya terinspirasi. Terinspirasi jadi sendal jepit. Inspirasi. Itu anak saya. Terinspirasi jadi sana je. Tak masuk akal lah. Ya Allah, inspirasi. Kan terinspirasi nak pakai sandal jepit ke apa rupanya. Terinspirasi nak jadi sandal jepit. Terinspirasi jadi sendal jepit. Itu anak saya. Kenapa diorang tak gelak weh? Kelakar lah. Anak Pak Birman, Ando, menganggap dirinya adalah sendal jepit. Akibat terlalu sering melihat tetangganya menggunakan sendal jepit. Macam tu Teruk. Alex mencucinya rutin di laundry terdekat agar sandal-sandalnya tetap higienis. Dia sering bawa seminggu sekali. Ya, kadang lebih banyak dari itu. Saya sangat tidak menyukai ketika ada yang memakai sandal saya. Suatu hari saya pernah mendapati orang yang memakai sandal saya. Karena saya merasakan sedikit hangat di sandal saya. Dan kubuat dia menyesal. Macam tu macam sangat orang kata psycho obses dengan slipper macam tu. Apa kamu tidak asing dengan sandal ini? Tenang dulu, bro. Mungkin Anda salah orang. Ya Allah, kelakar lah macam ni. Wow. Pegang senjata dia pegang slipper berdating dating dengan
Saya tidak pernah bingung ketika sandal saya berada di antara sandal-sandal yang sama. Baiklah Bapak Alex, saat ini saya sudah membawakan beberapa sendal dan salah satunya merupakan sendal milik Anda. Di sini kita akan buktikan apakah Anda dapat menemukan sendal yang asli milik Anda. Original. Oke. Sekarang. Saya bisa mengetahui yang mana sandal saya dan mana yang bukan. Hanya dengan merasakannya. Udah puasa. Bukan. Ini sandal saya. Ya, itu sendal Anda. Aku mengingat ada satu pepatah yang mengatakan, jika engkau berbicara dengan menggunakan bahasa mereka, kata-katamu akan sampai ke hati mereka. Dan ya, saya bisa berbicara bahasa sandal. Really? Mungkin mereka pikir aku gila, tapi saya tidak melihat ada sesuatu yang gila yang saya lakukan. Gila. Bahasa sandal. Dalam Pelik, sesi wawancara, pelik. Alex mengejutkan kami dengan sandal bersejarah miliknya yang sudah lama ia simpan. Ini dia sandal yang bernilai dan bersejarah bagi saya. Sejarah Dulu saya sering memakai sandal ini. berlubang. Sudah putus berkali-kali, dinyatakan mati, tapi dia menolak untuk mati. Menolak untuk mati. Alex pun Weh, membagi cerita tentang sampai ada paku-paku belakang tu. Nampak tak? Kalau pakai mesti Sekali sakit. dinyatakan mati, tapi dia menolak untuk mati. Scary. Alex pun membagi cerita tentang sandalnya yang bersejarah. Sandal ini punya cerita. Orang tua saya tinggal di suatu desa di rumah sepetak. Sejak kecil saya sudah senang dengan sandal jepit. Oh, belajar. Mama mau buang air besar. Temani mama dulu ke sungai. Rumah orang tua saya tidak punya toilet dan harus ke sungai untuk buang air besar. Jangan nangis ya, Dek. Nih, ada sandal yang jaga ini. Papa temanin mama. Desa itu mempunyai kepercayaan kalau ada yang buang air besar di sembarang tempat, duburnya akan berpindah di pusar kepala. Seperti yang dialami Pak Sores. Ustaz. Jarak dari rumah ke sungai membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam lamanya. Ya Allah, 2 jam guys. Bukan masa biasa 2 jam. Nak buang air besar je. Ya Allah, ni kuburan ke? Rasa buang air besarnya udah hilang. Oh ya udah, ayo kita balik. Ya Allah, punyalah lama dia jalan Kejadian 2 jam seperti lepas tu. ini sudah sangat biasa terjadi. Penat. Ya Allah, penatnya. Kayaknya Papa mau buang air besar juga nih. Oh ya udah, Ya Allah. yuk ke sungai lagi. Hampir setiap mau buang air besar, mereka mengalami kejadian seperti itu. Lah. Pah, mama mau BAB dulu. Temani mama ke sungai. Tunggu Papa mau BAB aja dulu ya. Biar BAB-nya bareng. Oh ya udah, Pah. Ya Allah, nak bareng-bareng pula. Beragam upaya dilakukan agar mereka buang air besar bersama-sama di sungai. Ya Allah. Ayo, Ma. Papa udah mulai mules. Ayo, Pah. Oh, berpeluh dia. Akhirnya mereka mendapatkan solusi. Mereka mengatur pola makan yang sama persis agar mereka bisa buang air besar pada waktu yang sama. Karena makanan yang sama, yang mereka keluarkan pun berwarna dan beraroma yang sama.
Dan kebiasaan itu dilakukan bertahun-tahun. Ih, Dan teruk. suatu hari, Wah, kok pupnya beda? Warna sama aromanya kok beda? Papa pasti makan di tempat lain ya? karena kotoran mereka yang berwarna dan beraroma beda, mereka akhirnya pun berpisah dan Ya tidak pernah Allah. bertemu lagi. Sebab tu je. Saya tinggal dan dibesarkan oleh ibu saya, Ya Allah. dan ya, hanya sandal ini yang ada untuk mengenang ayah saya. Sandal yang tertinggal di rumah Ayah dipanggil untuk ayah, menemani saya. ayahnya. Di sisi lain, Pak Birman mulai khawatir atas kelakuan anaknya. Jadi apa yang dilakukan Sandalnya Alex juga dilakukan oleh anak saya. Itu yang mengkhawatirkan saya. Sandal saya selalu berguna dalam situasi apapun. Sandal saya pernah mengganjal sementara meja yang tidak seimbang. Anak saya juga pernah mengganjal meja yang tidak seimbang. Dia pernah menjadi alas untuk duduk. Dia juga pernah menjadi alas untuk duduk. Dia pernah menjadi tiang gawang. Jadi tiang gawang. Ya Pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon. Pernah menjatuhkan bola yang tersangkut di pohon. Lempar saya, Bang. Lempar. Ya Allah, weh. Melindungi kaki saya dari barang tajam. Aduh. Aduh. Ih, sakit. Oh. Melindungi saya dari barang tajam. Anak ni. Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah terlalu banyak cerita tentang saya bersama sandal-sandal saya. Terlalu banyak memori yang tersimpan bersama mereka. Wah, banyaknya sih benda-benda. Sulit untuk melepaskan kebiasaan ini. Oh, Kadang tak sakit yang tengok terasa dia ni. datang dari memori-memori indah. Karena memori indah yang tidak bisa kita ulang lagi, Sakit. itu akan terasa sakit. Pandainya dia berlakon. Layu hitam nak tenggelak. Oh, spray mata nak sedih Setelah beberapa riset, profesor pun mulai melaksanakan metode pemulihan untuk Alex. Kita telah membuatkan sepatu untuk Bapak Alex dengan desain khusus agar beliau ketika memakai sepatu itu terasa seperti memakai sendal. Saya ingin Anda Wow. menggunakan ini. Ini agar supaya Anda terbiasa menggunakan sepatu. Ini ada namanya. Ini adalah spandal. Spandal. Pandai. Spandal itu ada kepanjangannya. Sepatu sandal Sepatu. Sepatu handal. Bukan. Sepatu kadal. Sandal. Bukan. Sepatu skandal. Bukan. Skandal antara sepatu dan sendal. Sepatu dengan sandal lah. Awalnya Alex terlihat khawatir, tapi dengan dorongan Profesor Dokoke Kokehe, Alex pun bisa menggunakan sepandal tersebut. Susah sangat Terus. Setelah melakukan riset dan penelitian yang cukup lama, kami senang dengan hasilnya. Wow. Akhirnya Saya juga terlalu sekat nyaman dengan pandang. sesuatu yang sudah lama saya jalani. Dan takut menerima hal-hal yang baru, hal-hal yang belum pernah saya rasakan. Semuanya berubah setelah saya mencobanya. Ternyata saya adalah orang yang lemah, yang terlalu sibuk mengkonservasi diri tanpa
berinovasi. Macam mana benda yang disampaikan sebenarnya tu? Setelah mengumpulkan berbagai informasi, kami berhasil menemukan keberadaan ayah Alex. Kami pun memberi kejutan kepada Alex dengan mempertemukan ia bersama ayahnya. Ayah dia. Sudah besar ya, Nak? Iya, Pak. Sudah lama tidak bertemu, Pak. Pada orang yang sama je. Sudah lama suka pakai topi, Pak. Iya. Bukan karena... Bukan, ini... Tak faham lah tu. Ya Allah, tapi kelakar lah. Overall memang kelakar pun video dia. Ayu pun tak boleh nafikan. Walaupun bahasa Indonesia tapi Ayu faham sebab dia translate kat bawah tu. And then Ayu memang faham jugalah bahasa Indonesia sebab dia lebih kurangan bahasa Melayu kan. Bahasa Malaysia. Ya Allah, tapi memang overall kelakar juga. Apa cara dia sampai ku sangat dia pandai berlakon. Sangat berbakat. Lepas tu video dia pun nice jugalah. Macam banyak angle macam tu. So sangat kreatif. Patutlah dia punya subscribers tinggi dan views tak pernah bawah daripada 100,000 ke atas lah maksudnya. So itu sahajalah yang Ayu react untuk bakat anak muda, iaitu nama dia Brian Furen. Ayu tak tahu dia orang Islam ke orang Kristian ataupun selain tu. Tapi Ayu rasa nama dia bukan Islam lah. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. I hope korang suka dengan reaction Ayu. Thank you yang dah request. Thank you sangat-sangat sudah share Brian Furen punya channel kat Ayu sebab Ayu pun dah subscribe dia punya channel semua. Nanti Ayu akan buat reaction dan nanti Ayu akan tengok lagi lah video from Brian Furen banyak-banyak. Okay? So bye korang. Have a nice day. Assalamualaikum.